ketika udah hancur Starlinknya, udah jadi barang rongsokan. Jadi saya saran kepada teman-teman, perlu diingat, saya sampaikan ulang lagi, ketika Anda mau pindahkan DC-nya, yang untuk satelit penangkap jaringannya itu, matikan dulu power di bawah, tunggu tenang dulu Starlinknya, baru Anda angkat. Starlink. Ayo unbox. Ini kita lihat penuh debu ya. Ini kayak barang lama rasanya. Ada routernya. Jadi isi paket pembelian Starlink itu ada kakinya. Kaki dari DC, terus DC-nya untuk penangkap jaringannya. Terus dengan kabel yang ada 15 meter ini lebih kurang. Terus router bawaan Starlink. Routernya masih yang lama ya, belum Wi-Fi 6. Serta kabel dari router ke colokan. Nanti berikutnya kita setup pemasangan, terus kita tes bagaimana speednya. Tadi sudah lihat video unboxingnya, sekarang kita fokus kepada speed testnya. Nanti ada yang bertanya di komentar, kenapa nggak ada setupnya bang? Setupnya lumayan mudah, jadi saya skip bagian setup, saya fokus di speed testnya aja ya. Untuk speed testnya ini saya bagi dua, di hari pertama dan hari kedua. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan kasih tahu lokasi saya. Saya sekarang berada di Maros, perbatasan Goa dan Maros, Sulawesi Selatan. Dan salah satu penyebab saya beli Starlinknya ini, saya mau bandingkan apakah speed yang ada di Jawa, di Pulau Jawa itu sama dengan speed yang ada di Sulawesi Selatan ini. Satu. Yang kedua, apakah speed yang ada di luar negeri sama dengan speed yang di Indonesia. Dan jawabannya paling pertama adalah kalau yang speed luar negeri ini tetap lebih cepat ya, karena banyak di sana yang bahkan sampai ditembus 500. Sedangkan Indonesia saya lihat di forum dan di grup itu maksimum 300. Dan banyak diantaranya yang maintain di sekitar 150 sampai 200. Makanya base saya adalah di sekitar 100 sampai 200 MB per second. Nah, di hari pertama setelah setup, saya dapat speed itu di 151 Mbps. Dia maintain speednya di situ. Maksudnya ketika saya pakai terus menerus, dia maintain speednya di situ. Dia kadang naik ke atas, kadang turun di bawah sedikit. Tapi di tengah-tengahnya di 151 Mbps. Uploadnya di 5 sampai 30 Mbps. Dan latensinya itu di sekitar 30 sampai 50 milisecond. Dan di hari kedua, saya lakukan tes lagi untuk download. Maksimum speed yang saya dapat itu di sekitar 249 MB per second. Dan uploadnya tetap sama di sekitar 5 sampai 30 MB per second. Latensinya di 30 sampai 50 milisecond. Banyak yang tanya saya, kenapa nggak pakai provider lokal? Masalahnya provider lokal ini tidak masuk di daerah saya ya. Saya udah coba ke kantornya, salah satu kantor provider, bahkan dua kantor provider saya datangi. Saya minta tolong dipasangkan, bahkan saya siap tarik kabel, tapi tetap tidak disediakan, katanya tidak bisa. Jadi saya terpaksa cari jalur lain, dan kebetulan Starlink ada, dan masih ada promo, jadi saya ambil Starlink. Apakah Starlink ini lebih bagus dari provider lokal? Tidak ya, provider lokal itu fiber. Fiber tetap jauh lebih bagus dibandingkan satelit internet seperti Starlink ini. Baik dari segi harga, terus dari segi latensi, dari segi konsistensi, memang jauh lebih bagus di provider lokal. Saya mau jelaskan dulu soal routernya ya. Router Starlink itu dia pakai router setting pertama itu cuma 5 GHz. 5 GHz ini bagus, cuman masalahnya di 5 GHz ini jangkauannya pendek ya. Speednya kencang, tapi jangkauannya yang pendek. Nah, solusinya adalah ketika Anda setting ini, bagi split. Jadi yang satu 2,4 GHz, yang keduanya pakai yang 5 GHz. Yang 2,4 GHz pakai untuk device teman yang secara umum. Maksudnya ada smart home dan lain-lain sebagainya. Yang device yang 5 GHz pakai khusus untuk pekerjaan Anda. Contoh saya pribadi pakai yang 5 GHz ini khusus untuk PC saya, karena itu dipakai kerja. Apa beda 2,4 sama 5 GHz dari segi speed bang? Yang 5 GHz punya 2 kali lipat lebih kencang dibandingkan yang 2,4 GHz. Jadi yang 2,4 GHz itu speednya di 70 sampai 100 Mbps, sedangkan di 5 GHz itu sekitar 100 sampai 249 Mbps record speed yang saya coba. Lain dari itu, apa ada kelebihannya? Enggak ada, cuman itu aja. Router Starlink ini enggak mewah, enggak juga jelek, jadi standar ya. Jadi ada teman-teman nanti bakal komentar, bang bagus ini dikasih ganti routernya, beli Ethernet kabel terus sambung router sendiri. Bagus memang, cuman saya nggak ada niat untuk itu. Satu, ongkos.
Yang kedua, saya udah cukup untuk pemakaian sehari-hari. Saya mau kasih saran untuk teman-teman, kalau misalnya Anda sudah setup posisi Starlink-nya, bagi teman-teman yang udah beli Starlink, Anda sudah setup posisi Starlink-nya, tiba-tiba Anda mau pindahkan Starlink-nya, saran saya paling pertama adalah matikan dulu Starlink-nya dari power di bawah. Karena ketika Starlink-nya masih nyala dan Anda misalnya paksa angkat, nanti motornya bergerak, itu bisa patah. Dan kalau sudah patah itu, saya nggak tahu apakah ada perbaikan apa tidak, tapi udah ada orang pengalaman di forum bahwa ketika udah hancur Starlink-nya udah jadi barang rongsokan. Jadi saya saran kepada teman-teman, perlu diingat, saya sampaikan ulang lagi, ketika Anda mau pindahkan DC-nya, yang untuk satelit penangkap jaringannya itu, matikan dulu power di bawah, tunggu tenang dulu Starlink-nya, baru Anda angkat. Karena resiko untuk merusak alat ini sangat mudah. Mungkin itu saja video saya kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, mungkin bisa taruh di kolom komentar. Kalau misalnya cukup pertanyaannya, bisa saya jawab dalam bentuk video. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.